Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Alima Azah dengan NIM 18055220089, kelas B1, semester 6, mata kuliah Audit Manajemen, program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen. Tujuan saya mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit manajemen yaitu untuk memenuhi tugas UTS audit manajemen. Di sini, sebelum saya menyampaikan materi mengenai langkah-langkah audit manajemen, saya akan menjelaskan sedikit apa itu audit manajemen. Audit manajemen adalah evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Berbagai jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi di dalam perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta pengelolaan terhadap sumber daya alam. Proses tersebut berjalan efektif dan efisien. Langkah-langkah audit manajemen meliputi yang pertama, audit pendahuluan, yang kedua, review terhadap pengendalian, yang ketiga, audit rinci, lalu yang keempat, ada pelaporan, dan lalu yang terakhir, ada audit lanjutan. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam.
Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain: yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit; yang kedua, penentuan tujuan audit; yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit; yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit; yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan/atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara terdesentralisasi, manajer divisi memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk mengatur divisi tersebut seperti suatu perusahaan yang berdiri sendiri. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan divisi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab manajer divisi yang akan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan penyajian laporan divisi kepada manajemen pusat. Suatu divisi dapat berupa anak perusahaan, segmen bisnis, atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab utama pada departemen tersebut. Manajer atau kepala departemen pemasaran memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengambil keputusan di bidang pemasaran. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Walaupun kesimpulan ini masih bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti yang diperlukan. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau memberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif
jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada sasaran audit. Di samping mendapatkan tanggapan tentang hal-hal tersebut, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan. Dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit, tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk diperlukannya audit manajemen. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpanan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Lalu yang terakhir, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukannya dengan cara berikut. Ada 4 cara. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Lalu yang keempat, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperhatikan dengan cermat tentang arti penting dan risiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Kedua hal ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah yang pertama, sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. Yang kedua, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Lalu yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Arti penting program atau aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka penentuan tujuan audit. Besarnya anggaran yang dikelola dalam program atau aktivitas, kebijakan-kebijakan penting yang mendasarinya, dan adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus diperhatikan dengan baik. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik dari risiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu tersendiri. Beberapa hal berikut ini mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor.
Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Lalu yang keenam, perubahan lingkungan objek audit. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup A. Pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. B. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. C. Penyelenggaraan catatan akuntansi. D. Laporan keuangan. E. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya A. Kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. B. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. 3. Ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Kelima, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada yang A. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. B. Pemanfaatan hasil program. C. Pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini, terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Pertama, kriteria merupakan norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau sekelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa standar operating procedure atau SOP, job description, peraturan perusahaan, rencana bisnis, atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Yang kedua, penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Yang ketiga, akibat
merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada atau ditemukan pada saat pemeriksaan, auditor menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang terjadi ini telah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Kondisi adalah hasil atau realisasi dari pelaksanaan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam beraktivitas pada objek pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan atau gap antara hasil penerapan atau kondisi dan kriterianya, maka auditor harus mencari penyebabnya. Penyebab sesungguhnya adalah penerapan dari kriteria. Apakah aktivitas operasional sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang menjadi pedomannya? Setiap aktivitas yang berjalan tidak sesuai dengan kriterianya akan menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan antara kondisi dan kriterianya. Atas kesenjangan ini kemudian diukur akibatnya. Akibat adalah hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang masih terjadi, mungkin pada kriterianya atau penerapan dari kriterianya. Maka dari itu, auditor tidak saja menilai penyebab dan atau akibatnya, tapi penilaian juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Apakah kriteria yang digunakan saat ini masih relevan dengan praktik-praktik yang dijalankan? Apakah kriteria ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk aktivitas tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan poin-poin kritis dalam penilaian kriteria. Dalam praktiknya, auditor mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Maka dari itu, kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan dalam objek pemeriksaan dan tujuan dilakukannya audit sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan mengelompokkan temuan-temuan yang diperoleh. Cara menyajikan temuan audit. Temuan audit merupakan fakta atau data dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat, seperti yang digunakan pada buku ini. Atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi yang pertama, mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Yang kedua, kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Yang ketiga, kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Yang keempat, sajikan kondisi seperti apa adanya pada saat ditemukan. Contoh, volume penjualan 500 unit per minggu. Kriteria yang pertama, merupakan panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua, kriteria merupakan pedoman atau standar yang terukur. Yang ketiga, sajikan kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan. Contoh, volume penjualan 1250 per minggu, training sales 3 minggu, 2:1, atau 2 minggu pelatihan di kelas.
in-house training, 1 minggu pelatihan kerja di lapangan on the job training. Penyebab: 1. Merupakan tindakan aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua, penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melakukan aktivitas. Contoh, training sales 2 minggu in-house. Akibat: 1. Merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Contoh, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan, laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan untuk mendapatkan praktik terbaik. Aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena begitu, pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain: yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit; yang kedua, pendekatan audit; yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang satu, terdokumentasi, yang kedua, up to date, dan yang ketiga, terukur. Terhadap permasalahan ini, auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Oleh karena audit juga berkaitan dengan pemilik atau pengelola objek yang diaudit, maka kriteria awal yang dikembangkan oleh auditor harus dipahami dan disepakati oleh pihak audit. Dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber antara lain: yang pertama, undang-undang atau peraturan yang berlaku; yang kedua, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit; yang ketiga, norma standar yang sudah mendapat pengakuan atau diterima secara umum; yang keempat, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis; yang kelima, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis.
Karakteristik kriteria yang baik antara lain yang pertama realistis, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga dapat diukur, yang keempat bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang kelima mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit, yang keenam dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Yang ketujuh dapat dibandingkan, kedelapan diterima semua pihak, kesembilan lengkap, dan 10 memperhatikan adanya rentang waktu pada saat waktu kejadian atau kegiatan berlangsung. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atau hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Pada tahap ini pula, auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat rencana sementara atau tentative audit objektif. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal berikut. Yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Tiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi yang sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Pengujian dan review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta untuk berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan dan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan
dapat memberikan arahan kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan ini, tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya tujuan perusahaan dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan. Auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tapi tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Dalam merealisasikan rencana tersebut, keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan, karena keberadaannya tidak akan mampu untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk menilai ketersediaan SDM dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan SDM? Lalu yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan? Yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatan yang akan diisi dan sesuai dengan pekerjaan yang ada pada perusahaan? Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan? Yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan atau keterampilan dan keahlian karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien? Lalu yang terakhir, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi, atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut? Kebijakan dan praktik yang sehat.
Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman dan kebijakan, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta revisi secara berkala. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat, efisien, dan efektif. Yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan melaksanakan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan. Elemen sistem review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut. Yang pertama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksanaan untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi
yang benar dan tepat waktu. Sementara efektivitas audit internal dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah ada petugas auditor internal dan telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam organisasi? Yang kedua, apakah ruang lingkup auditnya ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan dan tepat waktu? Ketiga, apakah audit sudah ditekankan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil auditnya? Audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkatan manajemen tertentu. Memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objek, relevan, dan bermakna, atau material. Dalam proses audit, auditor harus menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari perolehan bukti ini adalah menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit, merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data meliputi yang pertama, observasi lapangan, kedua, wawancara, atau yang ketiga, penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data ini.
yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data, agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan, berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten, yaitu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat, cukup, yaitu memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan atau dirumuskan bersama dengan auditor, yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor menemukan bukti kriteria yang sudah tidak relevan lagi dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab yang bersifat negatif ini, auditor juga dapat menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang secara relatif merupakan kebalikan dari penyebab negatif tersebut. Auditor harus secara objektif menyajikan dalam temuan auditnya baik temuan yang bersifat negatif maupun positif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan adanya pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam mengembangkan temuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi lain dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit.
Jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi: yang pertama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara saksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program aktivitas yang diaudit. Ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara saksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan selanjutnya. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan adalah menyangkut perlunya pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Selanjutnya, pelaporan. Bagian dari akhir proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu: 1. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Dan yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan pada penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan untuk memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atau rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai tentang langkah-langkah audit manajemen untuk memenuhi tugas UTS Audit Manajemen kelas B1 semester 6. Mohon maaf bila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja.
Terima kasih sudah menyaksikan presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.